Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in qadrah. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, para jemaah majelis ilmu di Masjid Al-Furqan yang insyaallah dalam barakah, rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah karena atas izin, kuasa dan rahmat Allah kembali kita dihimpunkan, dikumpulkan, dipertemukan di masjid di rumah Allah yang mulia ini. Dalam keadaan Allah masih memberikan karunia, keistiqomahan dalam majelis ilmu. Allah masih menganugerahkan umur yang barokah, kesehatan dan kesempatan. Sehingga di sela-sela kesibukan kita dalam urusan dunia, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menyempurnakan nilai ibadah kita dengan ilmu. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah perjalanan hidup kita untuk tetap berada di jalan siratal mustaqim. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam bagi teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, zuriat, sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kami mulai kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita doakan Ayahanda Haji Wali Rashid yang sekarang masih terbaring, masih sakit. Mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya, diberikan pahala dan berikan kesabaran kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya karam. Suratul ladzina. Amin. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini tentang 4 kata makna kematian dalam Al-Quran. Sesungguhnya, walaupun manusia cenderung menjauhi, bahkan sensitif kalau membahas mengenai masalah kematian. Bagi orang-orang awam, ketika membahas masalah kematian, timbul kelemahan dalam hidupnya. Sehingga tidak ada semangat untuk menapak kehidupan ini. Padahal bagi orang-orang yang cerdas menurut Nabi, ketika mereka membahas mengenai masalah kematian ini, justru dia akan bersemangat. Karena secerdas-cerdas manusia menurut Nabi adalah orang yang banyak mengingat kematian dalam rangka untuk mempersiapkan bekal dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah perjalanan yang pasti akan berakhir. Mampir sebentar saja, singgah sebentar saja, karena bukan di sini tempat kita. Tempat kita akan kembali ke alam yang berikutnya. Alam yang hakiki yaitu akhirat. Maka hidup ini adalah ujian.
Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Hidup Anda bersemangat untuk melakukan kebaikan, bahkan memberikan kenangan-kenangan kebaikan bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Maka bagi orang yang beriman, hakikat yang sesungguhnya, kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Apapun kebaikan yang kita berikan, pada hakikatnya akan kembali kepada kita. In ahsantum, ahsantum di anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepadamu. Begitupun keburukan yang kamu lakukan akan kembali kepadamu. Di dalam Al-Quranul Karim, saudaraku sekalian, banyak makna yang mengungkap mengenai masalah kematian cukup menarik untuk dapat kita ulas dan kita bahas. Kalau dalam istilah bahasa Arab disebut muraddib, persamaan kata yang memiliki makna yang sangat dalam. Pada kesempatan kali ini kita akan ulas tentang empat kata makna kematian di dalam Al-Quranul Karim. Ada 4 kata makna yang intinya mengulas dan membahas serta memaknai secara mendalam tentang kematian. Yang pertama, di dalam Al-Quran ada kata-kata al-maut. Yang kedua ada kata wafat. Yang ketiga ada kata roji'. Dan yang keempat ada kata ajal. 4 inilah yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini cukup menarik untuk kita bahas. Ada apa di balik makna 4 kata ini. Walaupun secara umum, keempat kata ini sering kita gunakan dalam keseharian. Maut atau mati. Si fulan ya, mati. Walaupun agak kasar sebenarnya kedengarannya. Dihalus lagi dengan kata-kata meninggal dunia. Padahal mati ini adalah bahasa Arab. Al-maut, mati ini bahasa Arab. Secara bahasa adalah seluruh yang diam tak bergerak, kita pergerakannya berhenti, maka itu mati namanya. Baik benda yang bukan manusia, di luar manusia, maupun makhluk seperti manusia. Ketika menyebut lampu, mati. Kipas angin, mati. Manusia, mati. Tumbuh-tumbuhan, mati. Hewan, mati. Jadi sifatnya itu umum. Kita juga sering mendengar kata-kata wafat. Si fulan sudah wafat. Atau kita sering mendengar kata kembali. Atau pulang. Ya. Roji dalam bahasa Arab. Dan bahasa kitanya pulang atau kembali. Telah berpulang ke rahmatullah. Sering kita gunakan itu. Atau kata-kata ajal. Oh, sudah sampai ajalnya. Atau dengan kata yang lain disebut dengan wafat, roji, ajal, maut. Ya. Beberapa kata itu sering kita gunakan. Nah, kita akan ulas perbedaan dan makna yang mendalam tentang 4 kata itu menurut Al-Quranul Karim. Pertama ada kata-kata maut. Apa itu maut? Kata maut ini tidak kurang dari 35 kali di dalam Al-Quranul Karim. Kata maut ini kalau secara bahasa diam tak bergerak. Secara istilah lepasnya ruh dari jasad. Itu al-maut namanya. Imam Ghazali, seorang ulama besar, mengatakan, ya, memaknai kematian bukan hanya, katanya, sekedar nafihaya. Tidak adanya kehidupan. Bukan itu saja. Tapi kematian dimaknai, menurut Imam Ghazali, taghayyur hal. Taghayyur hal. Apa itu taghayyur hal? Perubahan keadaan. Transformasi yang lebih sempurna. Jadi ada orang yang hidup tapi tidur. Tapi sadar ketika dia sudah mati. Lebih sempurna. Kan banyak orang yang hidup tapi tidur. Dia sadar ketika dia sudah meninggal. Apa yang dimaksud di sini? Makanya kesempurnaan itu. Banyak orang yang hidup itu tapi tidur. Artinya tidak ada kesadaran.
lalai. Kan banyak orang yang hidup tapi lalai. Kapan mereka sadar itu? Setelah kematian datang kepadanya. Baru mereka sadar. Ketika lepas ruh dari jasad, baru mereka sadarlah bahwa dia sudah meninggal dunia. Maka seluruh proses kematian itu setelah lepasnya ruh banyak diceritakan, dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih. Ruh itu tahu dengan jasad yang diurus oleh manusia masih hidup. Barulah sadar ketika dia sadar bahwa dia sudah meninggal dunia, sudah mati. Jadi kesempurnaan. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, saudaraku, ada 3 kata yang sama. Di awal tuh sama tuh. Kata-kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Misalnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Satu. Yang sama di awal. Ada lagi di surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut, wa nabluukum bisyarril fitnah, wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji manusia itu dengan kebaikan dan keburukan, dengan yang enak, dengan yang tidak enak, dengan sabar dan syukur, dengan sehat dan sakit, dengan kaya dan miskin. Ujian, fitnah. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi kalau ya ini menjelaskan, yang pertama tadi menjelaskan tentang kembalinya kita ke tempat asal kita. Ayat yang kedua di surah Al-Anbiya 35 ini menjelaskan tentang bahwa hidup ini adalah ujian. Di awal mengingatkan bahwa kita akan wafat, akan meninggal, akan mati. Dan dijelaskan di tengah-tengah ayat itu bahwa hidup ini adalah ujian. Ujian ini identik dengan yang tidak enak. Tapi yang enak-enak pun adalah ujian. Kita merasa diuji oleh Allah ketika kita sedang dalam keadaan sakit. Sedang diuji, sedang dicoba. Merasa enggak kalau sedang sehat itu sedang diuji oleh Allah juga? Kita merasa ujian itu ketika dalam keadaan kondisi kita miskin. Ekonomi kita lemah. Sadarkah kita ketika kita diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan keberhasilan, itu pun ujian sebenarnya. Maka yang paling ditakutkan oleh para nabi terdahulu, bahkan diteruskan oleh para sahabat-sahabat, ketakutan ketika diberi oleh Allah nikmat, dia lupa kepada Allah. Karena itu merupakan ujian. Banyak orang yang berhasil ketika diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah dengan kemiskinan, tapi banyak yang gagal berantakan ketika diuji dengan kekayaan. Banyak orang yang berhasil diuji oleh Allah dengan ketidaktahuan dia. Tapi ketika menjadi orang yang hebat, berilmu, dia lupa diri dan lupa daratan, menganggap dia yang paling hebat dari yang lain. Ini ujian dalam hidup. Maka semuanya ada ujian. Diingatkan loh, ingat. Kemarin di depan itu ada ayat, kamu tuh bakal mati. Ingat, kekayaan, kemiskinan itu adalah ujian. Yang miskin diuji dengan kesabarannya, dengan kemiskinannya. Yang kaya diuji dengan syukur atau tidak dia. Kemudian ada ayat yang berikutnya yang sama di depannya juga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat nantilah akan disempurnakan amal kebaikannya, amal keburukannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar. Orang yang dijauhkan dari neraka
wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, beruntunglah dia, sukseslah dia, menanglah dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini tidak lain kesenangan yang sering menipu dan melalaikan. Nah, surah Al-Imran 185 ini juga diawali dengan mengingatkan kita tentang kematian dengan kata maut, ya. Tetapi cenderung mengingatkan kita kembali bahwasanya amal kebaikan dan amal keburukan itu akan disempurnakan, akan dibalas secara utuh, penuh ketika di hari kiamat, ketika di hari akhirat. Bukan di dunia ini, bukan di alam barzah. Maka orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, andai kata ada balasan kebaikan-kebaikan, itu belum penuh. Ada orang yang rajin ibadah, urusan yang dimudahkan oleh Allah, rezeki yang dilancarkan oleh Allah, itu belum full. Di alam barzah nanti ada juga pembalasan, tapi tidak full. Balasan yang seluruhnya itu akan diberikan oleh Allah secara utuh di hari kiamat menurut Al-Quran. Begitupun balasan. Balasan keburukan pun akan diberikan Allah tidak full. Maka ada orang yang diingatkan oleh Allah, tazkirah namanya, diingatkan oleh Allah agar dia kembali ke jalan yang benar. Maka sakit yang diderita oleh seseorang itu 3 kemungkinan. Tinggal orang bermuhasabah. Apakah penyakit ini adalah ujian? Apakah peringatan? Ataukah azab? Muhasabah sendiri. Kalau sakit itu diberikan kepada orang beriman, ujian namanya. Kalau sakit itu diberikan kepada orang yang muslim, yang taat pada awalnya, lalu lalai, Allah berikan peringatan agar dia kembali ke jalan yang benar. Ada siksaan yang diberikan bagi orang-orang yang zolim. Nah, ketiga ini kita tidak bisa memvonis dan lain sebagainya, tapi cukup bermuhasabah, introspeksi diri masing-masing. Karena sakit diberikan kepada orang beriman, dan sakit juga bisa diberikan kepada orang yang tidak beriman. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah, para jemaah yang kami cintai karena Allah. Nah, kata maut ini banyak sebenarnya. Cuman ketiga ini diawali dengan mengingatkan tentang kematian. Ya. Bahkan yang kata maut ini menjadi kata mati, ya, itu ditransfer dari surah Al-An'am. Ya. Al-An'am itu surah ke-6 ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pakai domir. Ya. Wa mamati, dan matiku. Ini kata mati, ya, pertama. Yang kedua, ada kata yang namanya kata wafah atau wafat. Ya. Itu di dalam Al-Quran, dari segi fi'il, ya, predikat dalam bahasa Indonesianya, terulang 19 kali. Apa wafat dan atau wafah itu? Telah wafat si fulan. Makna menurut Al-Quran, wafat atau wafah ini adalah sempurna, atau membayar dengan tunai. Jadi janjinya sudah sampai, sudah ditunaikan. Jadi seandainya tidak lagi bencana, kematian itu cukup menjadi bencana yang terakhir dari kehidupan manusia. Telah disempurnakan. Maka ada istilah kita, bahasa Palembangnya, oh sudah sampai nian janjinya. Ada kan? Wafat itu namanya. Di dalam surah An-Nahl, ya, tentang kata wafat ini, walaupun banyak, cuma kita ringkas saja ya. Di dalam surah An-Nahl ayat ke-16, surah ke-16 ayat 31 dan 32. Kita bacakan ya ayat ini. Jannatun adnin yadkhulunaha tajri min tahtil anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika jazillahul muttaqin.
Allazi natawaffahumul malaikatu thayyibin fayaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ya. Surga Aden yang penuh dengan kenikmatan, mereka masuk ke dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Jadi apa yang kita perlukan sudah disiapkan oleh Allah. Demikian Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Ini yang disebut dengan tafsir ayat bil ayat. Tidak perlu ditafsirkan, ayat itu sendiri yang menafsirkan. Siapa yang bertakwa itu? Yang akan diberikan surga itu? Ayat 32 menjelaskan. Yaitu orang yang diwafatkan. Nah, ciri-ciri orang yang bakal masuk surga itu. Yang diwafatkan, kata-kata wafat di sini. Kenapa tidak menggunakan kata mati? Orang-orang yang dimatikan oleh Allah. Tidak, tapi yang diwafatkan oleh sempurna tuh. Bahasa halus dari Allah. Orang yang sudah disempurnakan oleh Allah. Yang sudah ditunaikan oleh Allah janjinya. Ya. Dalam keadaan baik. Jadi orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Oleh para malaikat. Allah mewafatkannya melalui para malaikat. Dan malaikat itu mengatakan kepada mereka dengan ucapan salam. Salamun alaikum. Kesejahteraan, keselamatan untukmu. Masuklah kamu ke dalam surga yang disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan. Ini jaminan. Malaikatlah sudah dapat kabar dari Allah. Malaikat mengucapkan salam. Malaikat mengatakan masuklah kamu ke dalam surga. Berarti orang-orang yang bakal masuk ke dalam surga ini sudah dikhabarkan oleh Allah melalui para malaikat. Termasuk datang mencabut nyawa seseorang itu dengan ucapan salam. Kalau bahasa kita nih Bapak Ibu sekalian, permisi dulu. Nah, bahasa yang mudah, analogi yang mudah ya. Kalau kita masuk rumah, gimana? Langsung masuk. Marahlah nonton rumah masuk-masuk, kata kok maling gitu. Salam dulu kan, assalamualaikum. Nah, malaikat ini saya permisi dulu nah. Untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman itu. Assalamualaikum, sila atasmu. Dan memberikan kabar gembira. Jadi bukan langsung cabut-cabut, beda. Salam, ngenjok kabar gembira. Maka dalam hadis Nabi dijelaskan malaikat maut itu akan mengepakkan sayapnya itu. Dikabarkan di surga untukmu nih. Bukan langsung. Nah, kalau orang yang beriman tadi tidak permisi, tidak ada kabar berita, langsung. Walaupun ada orang yang meninggal mendadak, itu pun sebenarnya sudah dikabarkan walaupun kita tidak tahu. Ada yang memproses sakaratul maut itu proses. Tapi ada yang langsung. Tapi bagi orang beriman itu sebenarnya sudah dikabarkan. Banyak dari hadis yang menjelaskan para sahabat-sahabat yang akan meninggal dunia itu termasuk cucu Nabi Husain itu sudah dikabarkan oleh Nabi kepadanya tentang mati syahid itu. Engkau akan mati syahid, kata Rasulullah. Artinya sudah dikabarkan. Dari mana Nabi tahu itu? Dari wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Dan dikabarkan kepada sahabatnya. Nah, ini kata wafat ya. Jadi subhanallah. Wafat ini tingkatnya lebih tinggi. Bukan sekedar kematian. Tapi kalau matian umum sifatnya. Setiap orang akan mati. Makanya kata-kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tapi orang-orang yang beriman, yang diwafatkan dalam keadaan baik, Allah tidak menyebut kata mati di situ, tapi kata wafat. Kayak kata-kata telah wafat si fulan. Lah sampai nian di Palembang tuh. Lah sampai janjinya. Dia lah memenuhi janji Allah. Kau akan kembali kepadaku. Aku penuhi Allah janjimu. Itu. Itu yang kedua. Yang ketiga di dalam Al-Quran ada kata-kata roji. Roji. Roji ini kembali atau pulang. Kalau bahasa Palembang, balik. Ya. Dalam kalimat subjek
atau fa'il dalam bahasa Arab itu. Itu tak banyak, paling ada 4 kali terulang. Ya. Kembali ke tempat asal. Karena asal kita kan bukan di sini. Bukan di sini. Di mana asal kita ini dulu? Sebelum kita diciptakan di mana kita dulu? Ada tak kita dulu di sini? Bukan. Di perut ibu kita? Bukan juga. Sebelum jasad diciptakan, roh lebih dahulu. Di dalam rahim ibu kita ini, tempat penciptaan jasad. Lalu Allah tiupkan ruh ke dalam kandungan itu. Bersatulah ruh dengan jasad. Lahir kita di dunia 9 bulan 10 hari. Ya, dengan rahmat Allah, ya, dididik, dibina, dituntun oleh Allah dengan rahmatnya melalui malaikat-malaikat. Jadi kita ini jangan merasa hebat ketika anak-anak kecil dari bayi, ya, baring, kemudian nengkurap, kemudian merangkak. Itu siapa yang ngajari? Ada yang ngajari? Kita yang ngajari, Pak. Hah? Coba anak yang belum nengkurap, kita tengkurapkan. Apa yang terjadi? Kan ada yang pengen cepet anaknya. Kalau pacak ini nengkurap ke be, bahaya. Dia akan nengkurap pada saatnya, pada waktunya. Itu Allah ajarkan. Rahmat Allah lah, kasih sayang Allah yang mengajar. Allah utus malaikat-malaikatnya. Cuman kita tidak sadar. Kadang-kadang kita menganggap kita itu. Lewat perkembangan waktu demi waktu, ya, Allah nyatakan tuh kalimat roji itu. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah 156, ya, surah Al-Baqarah, ya, ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa bassiris sabirina alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu sering kita dengar, ya. Ada kata raji'un. Sesungguhnya kami ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ruh itu dari Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Jasad ini dari saripati tanah. Akan kembali kepada tanah. Jadi bukan dari tanah, yang masalah. Yang dari tanah langsung itu Nabi Adam. Kalau kita ini bukan dari tanah, tapi dari saripati tanah. Karena makan minum yang kita makan ini berasal dari tanah. Nah, roh ini akan kembali itu. Makanya kita ini sebenarnya secara hakikat perantau. Perantau. Setiap perantau akan pulang. Ya, pada saat kita akan pulang. Balik ke kampung halaman. Bukan sini kampung kita, Pak. Seluruh kita ini perantau di negeri dunia ini. Kita akan menuju negeri akhirat nanti. Tinggal kita di dunia ini nak nyiapkan bekal. Karena perjalanan panjang, Pak, menuju akhirat itu. Kalau di dunia ini tidak lama. Berapa lama kita nunggu di atas dunia ini? Tidak lama. Jangankan untuk ke akhirat. Begitu kita masuk ke alam barzah, itu pun paling lama juga tuh. Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Orang-orang yang sudah meninggal sekarang ini menunggu sampai datangnya hari kiamat. Itu kata roji. Ya. Kemudian yang terakhir ada kata ajal. Nah, sampai ajalnya. Sudah sampai ajalnya. Ya. Kata ajal ini dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 21 kali terucap. Kata ajal ini pakai huruf alif, ya, Pak. Bukan pakai huruf ain. Kalau pakai huruf ain
Dia bukan ajal. Kalau ajal, ini ajal, bukan ajal. Huruf alif, ajal, bukan ajal. Kalau ajal, pakai huruf ain, maknanya bukan ketentuan, bukan akhir batas hidup manusia, tetapi tergesa-gesa. Jadi berpengaruh tuh, kalau dalam makna makhraj itu, ya, bacaan itu. Maka dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, ya, 37 itu, khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu cenderung tergesa-gesa. Ajal, kata-kata ajal. Ya. Cenderung tergesa-gesa. Jadi memang sudah watak manusia tergesa-gesa nih, pengen instan. Allah sendiri yang membuat itu dalam Al-Quran. Kita akui tidak kalau kita cenderung tergesa-gesa? Pengen cepat, ya? Apalagi zaman digital sekarang ini, pengen cepat selesai. Acara kepengen cepat selesai. Ilmu kepengen cepat dapat. Udah lama proses mendapatkan ilmu itu. Kalau ini pengen hafal Quran tuh kalau bisa sebulan hafal Quran. Silakan saja. Tapi itu sebenarnya watak manusia itu tergesa-gesa ini perlu kita sadari. Bahwa ada tergesa-gesa yang tidak disunahkan, bahkan dimakruhkan dalam ilmu fikih. Ya. Nah, artinya kalimat ajal dengan ajal itu beda pada huruf alif. Nah, yang kita akan bahas ini ajal. Orang kadang-kadang menyamakan antara ajal dengan umur. Ya. Ajal dengan umur itu beda. Kalau umur itu usia yang kita lalui, itu umur. Ya. Kalau ajal itu adalah batas akhir kehidupan manusia. Walaupun secara hakikat, sebenarnya ketentuan ajal itu. Ketentuan umur, itu ajal, batas. Rezeki, jodoh, ada ketentuan masing-masing. Kalimat ajal ini bisa kita buka di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-34. Silakan Ustaz baca. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yasta'ziruna sa'ah wa la yastaqdimun, yang artinya dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya, ada kalimat ajal itu kan? Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu sudah ada ajal atau ketentuan, batas waktu. Bahkan ayat selanjutnya tidak bisa ditunda, dimajukan atau dimundurkan. Kita jangan keliru dalam memahami ayat ini. Ini kan bahas masalah takdir sedikit, ya. Takdir ini kan menurut para ulama terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan takdir mu'allaq, ada yang disebut dengan takdir mubron. Takdir mu'allaq itu takdir yang bisa berubah, bisa diubah. Ada takdir mubron, ya, itu takdir tetap, tidak akan bisa berubah. Kiamat ditentukan pasti terjadi kiamat, tidak mungkin tidak, kiamat pasti terjadi, tinggal menunggu waktu yang ditentukan oleh Allah, pasti. Mati, ya, setiap manusia bakal, tadi sudah kita bahas ayat itu, pasti tidak? Pasti, tidak ada yang kekal. Nabi juga mengalami kematian itu, apalagi kita. Cuman sekarang permasalahannya, bisa tidak ditunda kematian? Coba ayat tadi. Ayat tadi, perhatikan,
fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Ya. Apabila telah datang waktunya, ayatnya, maka tidak dapat diundur dan tidak dapat dimajukan. Perhatikan ayat ini. Dia menggunakan fi'il madhi itu, jangan salah. Apabila ajal kematian telah datang. Kalimat telah datang. Artinya sakaratul maut itu sudah di sini. Tidak bisa diundur lagi. Dokter tidak berlaku lagi. Obat-obat tidak berlaku lagi. Rezeki yang sudah ditarik oleh Allah. Selesai. Karena ada kalimat telah datang. Tapi kalau kalimat itu pakai fi'il mudhari', ini fi'il madhi. Kalau kematian itu belum datang, ya, ini kan telah datang. Kalau kematian belum datang, bisa tak kita minta ditunda? Bisa tak? Bisa. Ya. Surah An-Nur 39, ya. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahumul kitab. Allah berhak untuk menetapkan dan menghapus takdirnya. Hak Allah. Makanya Allah itu bersifat jaiz, tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Bahkan Nabi dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim menyatakan, la yadul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah illa du'a, kecuali dengan doa. Wa yazidu fil umri ilal bir, dan tidak bisa menambah umur kecuali dengan kebaikan. Jadi takdir mu'allaq ini adalah bisa dirubah dengan cara berdoa dan berbuat kebaikan. Dengan syarat takdir kita belum sampai kepada kita, belum datang. Maka orang berusaha untuk ikhtiar, berdoa. Kalau tidak bisa berubah, apa fungsi doa dan ikhtiar? Mati memang pasti. Tapi menunda asal belum datang. Belum datang, kalimat belum datang. Ya. Kalau sudah datang, tidak bisa lagi. Kita boleh berdoa. Ada ikhtiar. Dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim, kan ada tuh. Man ahabba ayyubsitalahu fi rizqi wa yunsalu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ditunda kematiannya, falyasil rahimah, sambung hadis Nabi sahih. Ditunda, bukan tidak mati, ditunda. Hati-hati memahami takdir, hati-hati. Hebat silaturahim, hebat doa itu. Makanya sepanjang hidup ini, cuman itu kekuatan besar yang diberikan oleh Allah kepada umat mukmin. Apa tuh? Doa, ikhtiar. Dalam ikhtiar itu ada yang disebut dengan silaturahim. Saudaraku yang kami hormati, makanya kalimat ajal ini ketentuan yang ditentukan oleh Allah, tapi Allah memberikan manusia ini jalan dalam kehidupan ini. Takdir bisa berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan berarti pasif sifatnya, aktif itu. Ya. Kita ditakdirkan sakit. Untuk sehat, kita menuju takdir berobat. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai keliru memahami itu. Biarlah Ustadz. Tidak usah berusaha, kalau nak nyembuhkan sembuh. Salah tak? Biarlah Ustadz. Kalau Allah mengizinkan kenyang, tidak makan, tidak apa-apa. Salah tak? Makan dulu. Kenyang atau tidak? Allah yang punya. Aku kadang-kadang pernah kesiangan. Untuk puasa sunnah itu kesiangan. Ya. Kesiangan artinya sudah jam 4:30. Tidak sempat lah, kalau makan tuh buru-buru. Terpaksa minum.
Minum. Coba kalau kita pikir logika, apa kenyang minum? Cuman ikhtiar kita minum. Ya Allah, aku puasa. Alhamdulillah, sampai berbuka. Kan? Yang penting minum dulu. Ada ikhtiar. Minum. Soal kenyang atau tidak, urusan Allah. Begitupun kita berobat. Makanya kalimat hati-hati. Kalau kita kalimat-kalimat itu yang membuat Allah cemburu kadang-kadang dengan kita ini. Kalimat itu seharusnya ada pada Allah, tapi kita nisbatkan kepada manusia. Contoh nih, kita berobat. Alhamdulillahnya bagus, Bu. Pak, bagus. Alhamdulillah. Ya. Berkat berobat tadi, sembuh aku, berobat dengan dokter itu. Sembuh aku dengan dokter itu. Hati-hati tuh, Allah cemburu tuh. Kalimat yang bagus itu bukan seperti itu. Itu tuh khafi, hati-hati tuh, syirik khafi itu. Demi Allah, carikan dalil. Hadis atau Quran yang menyebutkan manusia itu nyembuh ke. Ada? Kalau ngobati, iya. Ispi ya syafi. Sembuhkan ya Allah, zat yang maha penyembuh. Kita berobat, yang menyembuhkan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Perantara berobat dengan dokter itu, Allah sembuhkan penyakitku. Allah sembuhkan penyakit keluargaku. Allah sembuhkan penyakit dolor-dolorku. Betul tuh, Allah tidak cemburu dengan kita. Ini Allah yang menyembuhkan, kita nggak manusia yang menyembuhkan. Hati-hati kalimat itu. Itu yang kita takutkan. Maka orang-orang yang hakikat dalam diri ini, rasa sayang dan cinta kepada Allah itu tidak mau dia salah berkata-kata itu. Saudara yang kami hormati, itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan tentang 4 kata makna kematian di dalam Al-Quran. Ada kata maut, ada kata wafat, ada kata roji, dan ada kata ajal. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini akan dapat membuka wahana, membuka keilmuan, sekaligus mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menapak hari esok yang lebih baik lagi, di dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.